Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Kembali lagi kita belajar hari ini. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran keempat, muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Adapun materi pokok kita hari ini adalah penokohan dalam cerita dan sumber daya alam. Cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita hayalan atau tidak nyata. Cerita fiksi dibuat berdasarkan imajinasi dan kreativitas dari si penulis cerita. Unsur dalam cerita fiksi dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Intrinsik cerita fiksi yaitu yang pertama tema, yaitu gagasan atau ide dasar yang menjadi landasan suatu karya sastra yang terkandung dalam teks. Tokoh, yaitu pelaku dalam cerita, alur dan plot. Konflik, yaitu permasalahan yang dihadapi para tokoh dalam cerita. Kelima, klimaks adalah ujung dari konflik atau konflik yang telah mencapai tingkat intensitas tinggi dan hal ini tidak dapat dihindari. Keenam, latar, yaitu tempat, waktu, suasana yang menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Ketujuh, amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang ia buat. Kedelapan, sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita tersebut pada pembaca. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah memahami tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah cerita? Ya, kali ini kita akan membahas unsur intrinsik cerita fiksi. Unsur ekstrinsik adalah keadaan di luar cerita, namun mempengaruhi jalannya cerita. 1. Keadaan subjektivitas individu pengarang yang memiliki sikap, keyakinan. Ketiga, pandangan hidup yang keseluruhan akan mempengaruhi karya yang ditulisnya. Keempat, psikologi, baik berupa psikologi pengarang seperti ekonomi, politik, dan sosial. 5. Pandangan hidup suatu bangsa. 6. Berbagai karya seni lain dan lain sebagainya. 7. Kaidah kebahasaan teks cerita fiksi. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur ekstrinsik dalam sebuah cerita. Kembali akan membahas penokohan. Penokohan adalah unsur yang penting dalam cerita fiksi. Penokohan juga bisa disebut dengan sifat atau karakter tokoh dalam suatu cerita. Penokohan adalah penggambaran seorang tokoh yang ada di dalam cerita. Penulis atau pengarang menggambarkan tokoh ini dengan berbagai sifat dan karakter. Selain itu, dalam penokohan juga akan digambarkan tentang emosi tokoh serta pemikiran-pemikirannya. Unsur ini sangat penting dalam cerita, agar pembaca mengerti seperti apa watak atau karakter tokoh tersebut. Penokohan juga penting untuk membuat cerita semakin menarik. Umumnya ada dua macam penokohan dalam cerita, yaitu protagonis dan antagonis. Tokoh yang baik dinamakan tokoh protagonis, sedangkan tokoh protagonis ini digambarkan dengan sosok yang baik hati, suka menolong, pandai, dan setia kawan. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh jahat.
Tokoh antagonis ini digambarkan dengan watak yang sombong, licik, dan iri hati. Nah, bagaimana tentang penjelasan Ibu tadi? Apakah sudah dimengerti dengan apa itu tokoh protagonis dan antagonis? Kalau sudah dimengerti, mari kita simak baik-baik video dongeng Cinderella berikut. Pada zaman dahulu, di negeri nan jauh, ada seorang gadis yang cantik dan juga baik hati. Namanya Cinderella. Ia tinggal bersama dengan ibu tiri dan dua orang perempuan saudara tirinya yang jahat. Setiap hari, Cinderella harus membersihkan rumah dan mengurus keperluan mereka sehari-hari. Sedangkan mereka hanya duduk bersantai saja, tidak membantu Cinderella. Bahkan biasanya Cinderella juga sering dimarahi oleh ibu tiri dan kedua saudara perempuannya. Sungguh malang nasib Cinderella. Hingga pada suatu hari datanglah sebuah undangan dari kerajaan. Pangeran ingin mengundang semua gadis perempuan di negeri tersebut untuk dansa. Cinderella juga mendapatkan undangan tersebut. Sungguh bahagia sekali hatinya. Pangeran juga mengundangku. Aku pasti akan datang memenuhi undangannya dan berdansa bersamanya, kata Cinderella dengan diam. Mendengar perkataan Cinderella, kedua saudara perempuannya memiliki niat yang jahat. Mereka membuat rencana agar Cinderella tidak dapat berangkat ke pesta yang diadakan oleh pangeran. Hari yang dinanti pun telah tiba. Kedua saudara perempuan Cinderella berusaha membuat Cinderella sibuk, sehingga akhirnya dia tidak bisa mempersiapkan diri dan gagal menuju pesta. Aku tidak bisa menghadiri pesta yang diadakan oleh pangeran. Seharian aku malah menyiapkan kebutuhan pesta untuk kedua saudara tiriku. Cinderella menangis sambil berlari menuju ke kebun belakang yang sunyi. Kedua saudaranya telah pergi menaiki kereta kuda yang dikirimkan oleh pangeran. Tiba-tiba saja, ketika Cinderella sedang tertunduk dalam tangisnya, seorang peri muncul di hadapannya. Siapa naik? Cepat naik ke kereta itu, kata peri pelindung Cinderella. Sebuah lampu kuning yang ada di hadapan Cinderella disulap oleh peri menjadi kereta kuda yang indah sekali. Tikus-tikus sahabat Cinderella berubah menjadi kuda-kuda yang gagah dan siap menarik kereta yang akan dinaiki Cinderella. Yang lebih luar biasanya lagi, baju Cinderella yang compang-camping berubah menjadi gaun pesta yang cantik sekali, bertahtapan berlian. Bukan main indahnya, sepatunya pun terbuat dari kaca. Hal ini membuatnya semakin cantik mempesona. Peri, bagaimana aku bisa berterima kasih kepadamu? Ini sungguh luar biasa untukku, tanya Cinderella. Peri pelindung pun menjawab, sudah tugasku untuk membuatmu bahagia, Cinderella. Sekarang pergilah bersenang-senang. Tapi ingat, kamu harus pulang sebelum pukul 12 malam. Karena kekuatan sihir akan hilang tepat di tengah malam. sang peri mengingatkan Cinderella. Bergegas Cinderella segera menaiki kereta kuda dan menuju kerajaan. Sesampainya di sana, keadaan di istana sudah ramai sekali. Banyak sekali gadis perempuan cantik ada di sana. Gaunnya sangat indah, tetapi tak disangka-sangka
Sejak kedatangan Cinderella, pangeran sudah mengamatinya. Menurut pangeran, malam itu Cinderella lah yang paling cantik di antara gadis perempuan lainnya. Selamat malam, perkenalkan aku pangeran di kerajaan ini. Kamu sungguh cantik. Siapakah namamu? Nama hamba adalah Cinderella, pangeran. Nama yang sangat indah. Bolehkah aku mengajakmu berdansa? Dengan senang hati, pangeran. Keduanya lalu berdansa. Mereka sangat bergembira sambil menikmati musik yang memiliki. Hingga tiba-tiba lonceng berdentang. Pertanda sudah tengah malam. Cinderella teringat perkataan peri pelindung. Ia lalu berlari meninggalkan istana dan pangeran. Bergegas menuju kereta kudanya. Pangeran berusaha mengejarnya. Namun Cinderella sudah terlanjur pergi. Pangeran pun hanya menemukan salah satu sepatu kaca yang tertinggal di tangga istana. Pangeran bersedih dengan kejadian ini. Keesokan paginya, pangeran memberikan perintah kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri, mohon carikan pemilik sepatu kaca ini. Barang siapa yang kakinya pas dengan sepatu kaca ini, maka akan kujadikan istri. Perdana Menteri melaksanakan perintah pangeran. Dia sudah mengunjungi setiap rumah yang memiliki gadis perempuan, termasuk juga rumah Cinderella. Kedua saudara perempuannya juga telah mencoba sepatu kaca tersebut. Sayangnya tidak pas di kaki mereka. Dimanakah Cinderella? Ternyata ia dikurung di kamar oleh ibu tirinya. Beruntung sekali, tikus sahabat Cinderella bisa mengambil kunci dari saku baju ibu tiri. Kunci tersebut lalu dimasukkan oleh tikus melalui bawah pintu. Tepat sebelum Perdana Menteri pergi, Cinderella berseru, "Perdana Menteri, bolehkah aku mencoba sepatu kaca itu?" Perdana Menteri memperbolehkannya. Sepatu kaca itu pas sekali di kaki Cinderella. Perdana Menteri merasa lega sekali karena berhasil melaksanakan perintah pangeran. Sesuai janji, pangeran akhirnya menikahi Cinderella. Mereka hidup bahagia selamanya. Sedangkan ibu tiri dan kedua saudara perempuannya dihukum karena telah berbuat jahat kepada Cinderella. Tentang Cinderella. Nah, sekarang Ibu ingin kalian menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah yang memiliki sifat jahat dalam cerita tadi? Iya, betul sekali, saudara tirinya Cinderella dan juga ibu tirinya. Yang kedua, siapakah yang memerankan tokoh protagonis? Ayo, siapa? Iya, betul sekali. Yang memerankan tokoh protagonis adalah Cinderella. Yang ketiga, sikap seperti apa yang dimiliki oleh Cinderella yang patut diteladani? Ayo, sikap seperti apa? Iya, betul sekali. Sikap yang perlu diteladani adalah sikap baik hati, tidak sombong, dan rajin. Yang keempat, sikap yang bagaimana di dalam cerita Cinderella yang tidak boleh dicontoh? Iya, betul sekali. Sikap yang tidak boleh dicontoh dari perilaku kedua saudara tiri Cinderella adalah sombong, licik, pembohong, dan iri hati. Nah, itulah tadi pelajaran kita tentang cerita fiksi dan penokohannya. Sekarang kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu sumber daya alam.
Sumber daya alam atau bisa disingkat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia. Tetapi sayangnya keberadaannya tidak tersebar merata di beberapa negara. Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air adalah beberapa contoh SDA terbarukan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. Sedangkan sumber daya alam tak dapat diperbaharui adalah SDA yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, dan apabila digunakan secara terus-menerus akan lekas habis. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk, sehingga jumlahnya sangat terbatas. Adapun usaha-usaha masyarakat untuk menjaga dan memelihara sumber daya alam adalah: yang pertama, menanam kembali hutan-hutan yang gundul. Kedua, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Keempat, membuat terasering pada pertanian di pegunungan. Nah, itu tadi adalah usaha-usaha untuk menjaga dan memelihara sumber daya alam. Lalu bagaimana upaya kita untuk menjaga alam di lingkungan sekitar? Apakah di lingkungan sekitarmu ada sungai? Bagaimana cara memeliharanya? Ya, betul sekali. Kita perlu memelihara sungai agar sungai tidak kotor dan airnya tetap bersih sehingga aman kita gunakan. Lalu, apakah di lingkungan sekitarmu ada pohon-pohon? Bagaimana cara memeliharanya? Iya, kita harus merawat pohon tersebut. Jangan sembarangan menebang pohon jika tidak diperlukan. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran yang Ibu berikan hari ini bermanfaat ke depannya dan kalian mudah memahaminya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.